Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Salah satu tugas utama Nabi Muhammad SAW diturunkan di tengah-tengah umat manusia adalah sebagai penyempurna akhlak. Dan akhlak yang tertinggi yang ada di dalam diri Rasulullah SAW adalah akhlak azimah. Dan apa itu akhlak azimah? Akhlak azimah adalah akhlak yang tinggi atau akhlak yang agung. Maksudnya adalah ketika orang lain berbuat jahat kepada Rasulullah, ketika orang lain berbuat buruk ke Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak membalas dengan keburukan, tidak membalas dengan kejahatan, namun Rasulullah membalas dengan kebaikan. Suatu kisah yang menerangkan bagaimana akhlak Rasulullah yang begitu agung, yang begitu mulia. Suatu ketika Rasulullah keluar daripada rumahnya untuk pergi ke masjid. Maka ketika itu melewati rumah seorang Yahudi. Tiba-tiba saja pemilik rumah itu meludahi Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak merasa marah. Beliau hanya tersenyum dan menghapus ludah tersebut, kemudian pergi. Keesokan harinya Rasulullah pun melewati daripada rumah orang Yahudi tersebut. Lalu Rasulullah pun diludahi lagi. Nyampai yang ketiga kalinya Rasulullah melewati daripada rumah depan orang Yahudi tersebut. Lalu orang Yahudi tersebut meludahi lagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari keempat Rasulullah pun melewati daripada rumah orang Yahudi tersebut. Namun anehnya tidak ada yang meludahinya lagi. Maka Rasulullah merasa heran, terus bertanya kepada tetangga-tetangganya. Dan ternyata orang yang selama ini meludahi Rasulullah SAW sedang sakit. Mendengar kabar bahwa orang tersebut sedang sakit, maka Rasulullah pulang ke rumahnya dan meminta ke istrinya untuk menyiapkan makanan berupa roti dan kurma untuk menjemput orang yang sakit. Kemudian Rasulullah berangkat menjenguk orang yang setiap harinya meludahi ketika ia berangkat ke masjid. Tiba di rumahnya, orang itu merasa kaget dan merasa takut ketika melihat Rasulullah SAW menjenguk dirinya. Kemudian orang Yahudi tersebut mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inikah akhlak engkau yang begitu mulia? Teman-temanku yang akrab saja belum ada yang menjengukku, sementara engkau yang aku hina, yang aku ludahi setiap hari, malah engkau dahulu menjenguk aku." Hidayah. Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah ya Rasulullah, hari ini aku masuk Islam dan hari ini aku akan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Subhanallah. Hidayah.
asbab daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, maka menjadikan hidayah untuk orang yang membencinya. Dalam kisah yang lain, di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis yang tua dan matanya buta, yang selalu mengeluarkan kata-kata cacian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya, wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya. Cacian tersebut terus-menerus ia lakukan setiap harinya, sampai akhirnya Rasulullah Muhammad SAW mengetahui hal tersebut. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah terhadap pengemis buta yang selalu mencaci makinya setiap hari itu? Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu berkata, wahai pemuda, jangan dekati orang yang bernama Muhammad, dia seorang penyihir dan pembohong. Mendengarkan daripada hinaan cacian wanita pengemis Yahudi itu, Rasulullah tetap sabar dan terus menyuapinya hingga suatu hari wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas daripada untuk menyuapinya ini digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuapin daripada pengemis yang buta itu, seketika pengemis itu marah dan mengatakan, siapa kamu? Bukan engkau, bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyahnya. Orang yang biasa mendatangi itu selalu menyuapiku dengan lembut dan dengan sabar menyuapinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, memang aku bukanlah orang yang biasa datang padamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang yang selalu mendatangimu kini telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap paginya engkau hina, yang setiap paginya engkau caci, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar daripada cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian pengemis itu menangis dan mengatakan, benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Dan di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersahadat. Subhanallah, hidayah. Inilah beberapa kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia akhlaknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akhlak yang mulia seperti Rasulullah kepada diri kita dan anak-anak kita. Dan apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah semua siap amal, insya Allah.